Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar? Hari ini hari Kamis. Gimana kabarnya? Baik. Perasaannya bahagia, sedih. Happy Bu. Oke, sebelum karena ini ada pertemuan pertama, maka ibu akan perkenalan terlebih dahulu. Kita akan belajar tentang apa, dan kemudian ibu akan mengajarkan tentang siapa saja yang kalian kan sekarang udah kelas 11. Oleh karena itu, penting sekali untuk mengetahui apa saja yang kita akan pelajari dari ini. Sebelum itu perkenalan nama ibu sebelumnya, kalian bisa panggil siapapun terserah. Hari ini kita akan belajar materi pergerakan kebangsaan Indonesia. Nah sebelum itu, ada yang tahu nggak kira-kira nanti di materi pergerakan kebangsaan Indonesia itu belajar apa? Yang tahu bisa angkat tangan langsung jawab. Ada yang tahu? Oke, mungkin ibu akan kasih terlebih dahulu. Di sini ada yang tahu organisasi Budi Utomo? Itu berarti termasuk dari materi pergerakan kebangsaan Indonesia. Kira-kira siapa sih yang mendirikan organisasi Budi Utomo itu? Ya, benar. Langkah yang baik untuk sebelum kita masuk ke materi inti pergerakan kebangsaan Indonesia. Nah, kalau dari yang anak-anak tahu, materi kebangsaan Indonesia itu kan mungkin hanya sekilas membahas tentang organisasi modern, di mana pada tanggal 20 Mei diperingati sebagai hari apa? Nah, kenapa ada yang tahu nggak kenapa kok tanggal 20 Mei itu diperingati sebagai hari kebangkitan nasional? Hari pertamanya Oke, tuh di tanggal 20 Mei itu benar sekali organisasi modern yang disebut SISIL, yaitu Budi Utomo itu pertama kali berdiri. Dan kenapa sih kok disebut organisasi modern? Karena ada yang tahu nggak 20 Mei itu tahunnya berapa? Belum tahu? Tepatnya di tahun 1908. 20 Mei 1908 itu berdiri organisasi modern yaitu Budi Utomo. Hal ini menandai hari kebangkitan nasional karena perjuangannya itu sudah tidak melalui fiskal, tetapi melalui organisasi modern yaitu Budi Utomo. Kan kalau sebelumnya mungkin anak-anak tahu bahwa perjuangan itu dilakukan secara fisik melalui peperangan, perang Diponegoro, perang yang lain. Oleh karena itu, dimulai pada tahun 1908 muncul organisasi modern yaitu Budi Utomo. Tapi di masa pergerakan itu perjuangan tidak hanya dilakukan melalui organisasi modern, tetapi juga melalui surat kabar yang pada saat itu dituliskan oleh berbagai tokoh yang ada di Hindia Belanda. Kalau teman-teman lihat di depan itu ada dua tokoh, perempuan dan laki-laki. Ada yang bisa membaca, yang perempuan siapa, yang laki-laki mungkin mengenali meskipun agak tertutup tulisan. Oke, ada yang sudah tahu dan tertulis juga. Di situ ada tokoh Rohana Kudus dan ada patung setengah badan dari Tirta Adi Surya. Pasti di sini masih belum tahu siapa sih Rohana Kudus, siapa sih Tirta Adi Surya. Karena ya mungkin kalau yang dari kita tahu masa pergerakan kebangsaan Indonesia itu kebanyakan mungkin teman-teman hanya mengenal Budi Utomo, kemudian Cito Mangunkusumo dan lain sebagainya. Nah, di sini pers itu juga berkembang pada masa pergerakan nasional. Tokohnya yang ibu selalu di sini itu ada dua, yaitu Rohana Kudus dan Tirta Adi Surya. Rohana Kudus itu mencetuskan surat kabar yang namanya Suri Melayu. Rohana Kudus itu bukan orang Jawa, bukan perempuan Jawa, tapi perempuan yang Minangkabau, Sumatera Barat. Oleh karena itu, kira-kira di sini ada yang tahu nggak pada masa pergerakan nasional apakah perempuan itu sudah bisa menempuh pendidikan? Yang kalau kita tahu, kita tarik ke masa lalu, jika kita hubungkan dengan Kartini sekitar tahun 1800-an, Kartini masih belum bisa menempuh pendidikan. Namun menurut anak-anak, apakah di masa pergerakan nasional itu perempuan sudah bisa mengakses pendidikan?
isi dari surat kabar Sunting Melayu ini. Sunting Melayu pada akhirnya itu berisi konteks-konteks apa yang terjadi di masa perjalanan nasional, khususnya yang terjadi di Sumatera Barat. Yang pertama ada patrilineal. Ada yang tahu nggak patrilineal itu apa? Iya, jadi segala warisan maupun keputusan yang ada di keluarga yang diambil oleh ibu melalui sistem patrilineal. Kenapa kok sistem patrilineal ini yang justru mengedepankan perempuan di urusan warisan? Kenapa justru membatasi perempuan untuk mengakses pendidikan? Karena ketika perempuan itu berhasil mengakses pendidikan, mereka dianggap keluar dari adat yang ada di Minangkabau, namanya patrilineal. Oleh karena itu, perempuan yang berhasil menempuh pendidikan itu dianggap berilmu budaya barat, maka akses pendidikan sangat terbatas. Apalagi masyarakat pada waktu itu memiliki stereotip bahwa perempuan bekerja dalam ranah domestik saja, di rumah tangga saja, melengkap laki-laki, baik itu di Jawa maupun di Minangkabau. Jadi, meskipun surat kabar ini diterbitkan di Minangkabau, di Sumatera Barat, namun menggambarkan bagaimana keadaan pada masa pergerakan nasional mengenai posisi perempuan. Ini adalah isi dari surat kabar Sunting Melayu, di mana perempuan itu penting sekali untuk menempuh pendidikan. Nah, tetapi teman-teman, hal kekurangan dari surat kabar ini pada masa pergerakan nasional negara kita di Hindia Belanda itu masih diduduki oleh pihak kolonial Belanda. Surat kabar ini justru tidak anti kolonial. Kenapa seperti itu? Dibuktikan di surat kabar ini bahwa keadaan di Minangkabau justru mendukung, secara tidak langsung mendukung adanya pihak kolonial. Oleh karena itu, nasionalisme yang muncul di masa pergerakan nasional Indonesia ini itu dipandang dari dua sudut, laki-laki dan perempuan. Yang perempuan itu bisa menganggap bahwa kita membuktikan cinta tanah air itu juga dengan bersekolah. Namun, memakai sudut pandang laki-laki dengan mendukung adanya pihak kolonial Belanda, karena seolah yang berhasil mewujudkan lembaga-lembaga pendidikan itu adalah bantuan dari pihak Belanda. Yang mana hal ini tidak jauh-jauh dari dampak politik etnis pada tahun 1901, sehingga berdiri lembaga-lembaga pendidikan yang mendukung pendidikan orang pribumi Jawa maupun Minangkabau. Selanjutnya, tadi kita sudah membahas tokoh Rohana Kudus. Yang satu lagi, tokoh laki-laki yang menuliskan surat kabar pula itu ada Tirta Adi Suryo. Nama surat kabarnya adalah Medan Priayi. Medan Priayi ini
sebelah kanan itu ada surat kabar Medan Priadi. Oke, jika sudah bisa dibuka, diakses. Kita lanjut mengerjakan kegiatan belajar supaya teman-teman dapat menyampaikan kritik melalui tulisan-tulisan untuk ketika kita menghadapi suatu informasi, ketika kita dihadapkan oleh suatu informasi, apakah kita akan mendukung informasi tersebut atau justru ikut mengkritik? Lalu bagaimana bentuk kritik tersebut? Di sini ada LKPD yang judulnya sampaikan kritik kamu. Anak-anak itu dapat mengisi kolom yang pertama dulu. Kolom yang kedua itu nanti akan ditukar dan diisi oleh pasangan kalian sesuai yang ditukarkan kita. Jangan lupa ditulis namanya. Apa? Iya. Oke, pasti di situ bingung. Itu siapa sih? Ada berita apa sih di situ? Nah, jadi seperti yang anak-anak lihat di sini, pada beberapa bulan yang lalu ada peristiwa kecelakaan kereta api yang itu menewaskan gerbong perempuan. Lalu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak tiba-tiba ketika dimintai mengenai saran apa yang tepat untuk kecelakaan itu supaya tidak terjadi lagi, justru ingin memudahkan gerbong laki-laki di depan dan di belakang. Apakah itu adalah kebijakan yang benar? Tidak benar. Kenapa tidak benar? Coba tuliskan di LKPD-nya. Sampaikan kritik kamu, disampaikan penjelasan kamu di kolom, sampaikan kritik kamu di sini. Waktu pengerjaan 5 menit. Enggak, satu kolom itu 5 menit. Cukup. Dimulai dari sekarang. Apakah kalian setuju? Apakah laki-laki di sini setuju jika gerbongnya dipindah di depan dan di belakang? Apakah solusinya? Apakah perempuan di tengah itu justru adalah solusi yang benar, atau itu justru menjadi sebuah diskriminasi karena perempuan dianggap lemah? Tersisa 4 menit lagi.
lagi. Satu menit 30 detik. Tiba-tiba ada yang tuliskan sepakat. Oke. Jangan ditutup dulu. Ditanggapi dulu kritiknya. Apakah itu benar? Apakah solusinya memang seperti itu? Di sini ada orang yang suka kritik kan? Mengkritik apa di sini? Gak bukan ruang ke sini. Oh, 30 detik lagi, apakah ada yang belum? Sudah? Oke. Sekarang anak-anak bisa buka halaman yang kedua. Enggak. Nanti kalau udah itu aku kan ibu beri arah. Jadi di situ ketentuannya adalah setelah anak-anak membaca, kritiknya apa, tanggapannya apa, maka tukar kembalikan dengan pemilik sebelumnya. Dikembalikan. Lalu baca kembali tanggapan yang ditulis oleh teman kamu terhadap kritik yang sudah kamu tulis. Kira-kira apa hubungannya dengan materi yang sudah ibu jelaskan tadi mengenai penyampaian kritik lewat surat kabar untuk mengetahui konteks pada masa itu? Yang kalau dalam KPD ini itu adalah menanggapi bagaimana statement dibuat oleh pemerintah mengenai penetapan gedung perempuan dan laki-laki. Apakah bisa dipahami? Sudah Bu, diulangi lagi. Oke, intinya simpulkan dari apa kritik yang kalian tulis, kemudian dari tanggapan ketika sudah ditukar, lalu coba kaitkan. Kira-kira tidak sih kalau kita menyampaikan kritik, apakah benar cara menyampaikan kritik itu seperti itu? Bisa dipahami nggak? Tulis di kolom halaman yang kedua. Oh iya, ini kayaknya semuanya udah kurang jelas ya. Nah, jadi setelah anak-anak mengisi, jadikan ketentuan yang pertama, langkah yang pertama tadi, kalian mengisi kritik terhadap berita yang ada di lembar LKPD. Ketika sudah disampaikan kritik, kalian tukarkan
Di sini ada berapa orang? 16 orang. Jawaban kalian akan muncul di sini. Jangan isi dengan kalimat yang mengandung sara dan tidak sopan. Apakah linknya bisa diakses? Cuma sedikit nggak? Iya, memang sedikit aja. Enggak. Memang benar tegang dan kurang fun. Ini mah bukan evaluasi. Yeay, gokil. Jangan lupa konsumsi kak. Sangat mudah dipahami. Ibu gak yakin. Senang tapi aku di belakang. Bisa